Yo, balik lagi sama gue Richard Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan altcoinnya itu akan lanjutin LTC kemarin teman-teman, untuk quick update-nya. So, kemarin udah diupdate juga untuk LTC, Bitcoin, sebelumnya XRP, CRV, APT juga sempet saya update juga buat teman-teman semua, udah diupload ya. Jadi malam ini kan ada meeting The Fed ya. Kemudian ada beberapa rilis data yang penting kita bisa lihat seperti biasa di investing.com. Ini ada ADP non-farm employment change ya, ini untuk yang Januari. Kemudian ada ISM manufacturing PMI untuk Januari juga. Kemudian ada job opening. Kemudian sama ada crude oil inventory. Ini jamnya itu mulai sekitar jam 8:15 malam. Sama next eventnya itu sekitar jam 10 dan setengah 11 malam teman-teman. Jadi untuk malam ini itu bisa di prepare karena banyak news event plus juga meeting the Fed teman-teman. Jadi mungkin akan mempengaruhi ya untuk ke market. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum memasang posisi ya bisa stay away dulu lah, nunggu untuk beberapa rilis data dan juga menunggu setelah rapat dari the Fed apakah dia dovish ya teman-teman atau hawkish. Oke. Jadi itu sedikit reminder dari saya pribadi buat teman-teman sekalian. And then next, ini akan kita bahas dulu ya untuk si Bitcoin. Ini kita geser dulu ke time frame daily-nya. So ya, jadi so far Bitcoin ini kan belum bergerak kemana-mana kalau secara daily time frame. Kalau kita lihat ya, sebelumnya kemarin kita bahas dia malah ngebentuk yang namanya bearish engulfing gitu ya di sini. Secara daily closingnya. Kemudian ya, the next candle-nya itu satu bullish candle kecil ya, berarti kan memang di sini sebelumnya area support and then dia mendapatkan reaksi dari situ, tapi pemantulannya pun benar-benar masih terbatas gitu ya, mungkin hanya sekitar setengah dari bearish candle pada tanggal 30 Januari gitu. Jadi balik lagi tergantung dengan rilis data malam ini dan juga meeting the Fed. Kalau misalkan malah dia hawkish ya, kemudian rilis data yang ini nggak mendukung ke market, so ya kita bisa ekspektasikan bahkan dia ngetes sampai atau masuk ke area ini teman-teman ya. Secara daily time frame ini di sekitar range 21.100-an sampai 21.600-an dolar ya. Kalau ini bisa dibilang hawkish, tapi kalau misalkan the Fed istilahnya ngomongnya juga ngambang gitu ya, dan ya mungkin kita bisa expect dia cuman ngetes aja nih, mungkin volatile gitu ya, dia ngetes aja bagian bawah selama dia sideways ini di sekitar 22.300 dolar, kemudian akhirnya tersideways lagi ya. Jadi kan biasa gitu kan, wah kita udah sibuk nih, wah ini kayaknya pump, wah ini kayaknya dump, wah ini kayaknya ini itu, malah harganya nggak sesuai yang kita analisa, dia malah memang koreksi tapi akhirnya ketahan aja dan cenderung sideways. Ya, jadi balik lagi lebih baik nunggu sih menurut saya pribadi, tapi teman-teman sesuaikan dengan trade plan kalian masing-masing juga ya. Lebih baik menunggu bahkan sampai the Fed meeting nanti malam gitu. Apakah nanti apa aja yang diomongin, kemudian bagaimana reaksi dia ke depan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu istilahnya lebih jelas lagi ya, kita mau seperti apa ataupun apa yang diomongin the Fed itu setidaknya kita udah tahu terlebih dahulu, baru kita bisa mungkin memasang strategi untuk ke depannya gitu ya. Palingan itu yang perlu saya ingatkan ya, dan reminder ke teman-teman sekalian. Jadi let's say kalau 22.300 dolar itu jebol, next target kita bisa pantau yang area sebelumnya menjadi area resisten ya, become support ya, ini di sekitar 21.100 sampai 21.600 dolar. Jadi secara daily pun palingan itu aja dulu, karena memang news event dan juga meeting the Fed itu ya sangat-sangat mungkin ditunggu, karena kita bisa lihat pergerakannya pun cuman tersideways kalau kita lihat secara daily time frame. Oke. Nah, ini untuk secara time frame hourly khususnya 4 jam. Jadi kemarin ini udah sempat saya bagikan ke teman-teman sekalian gini ya. Ini memang dia bergerak di dalam dua range waktu dia sideways. Bagian bawah box biru ini menjadi area supportnya dia, dan bagian atas ini menjadi area resistnya dia. Ya, kita bisa lihat ya, selama dia sideways di sini menjadi area support dan bagian atas ini menjadi area resistennya dia. Walaupun ini sempat di break ya, kemudian istilahnya push dari sellernya itu signifikan, akhirnya harga masuk kandang lagi gitu ya. Makanya di sini juga kita kemarin sempat sharingkan juga terbentuk yang namanya trend line ya, support di sini garis warna putih. Sempat memang adanya reaksi, kita bisa lihat di sini sempat ada reaksi mantul, kemudian dia terdecline kembali, drop, dan bahkan ngetes nih ya, tail candle time frame 4 jamnya ini ngetes sampai range bawahnya. Ini di sekitar 22.300 sampai 22.540 dolar ya bagian bawah ini. And then akhirnya price ini perlahan naik. Jadi sama seperti yang kemarin saya sampaikan,
ini perlahan naik gitu ya. Asumsinya kalau dia perlahan naik seperti ini, kita bisa bandingkan dengan penurunan yang impulsif ya sebelumnya. Berarti kan memang istilahnya kekuatan buying power atau buyersnya itu belum istilahnya sekuat ataupun bahkan lebih kuat dari tekanan sellernya. Ya bisa diperhatikan, kita gunakan Fibo, kemudian juga bantuan secara zonasi box merah ini di sekitar 23.200-an sampai 23.400 dolar. And then ya kita bisa lihat ya, harganya itu udah sempet nge-spike sampai bahkan 23.327 dolar, kemudian dia mendapatkan rejection dan perlahan sekarang ini posisinya turun. Jadi ya kurang lebih sama seperti yang kemarin saya sampaikan teman-teman. Jadi let's say masih tergantung dengan rilis data nanti malam. Jadi kalau misalkan menjelang nanti malam dia adanya penurunan, mungkin kita bisa ekspektasikan dia kembali ngejar area ini ya 22.300 sampai 22.540 dolaran lah, sekitar area situ. Oke. Nah, kemudian ini akan invalid bagaimana kalau memang dia malah terjadi penguatan yang signifikan ya, entah karena rilis data dan lain sebagainya, bahkan dia mampu break dari swing high terakhirnya dia di sekitaran 23.900 dolar. Ya, jadi ini invalid kalau misalkan dia malah ngepam gitu ya, lewatin area sini. Palingan itu yang perlu saya ingatkan dan mention untuk Bitcoin secara hourly time frame. Secara overall kurang lebih masih sama ya, sesuai skenario kemarin gitu ya. Dia udah perlahan naik, kemudian sekarang ini kena reject dan ya masih ketahan di sekitar 22.800 22.900 dolar. Mungkin yang bisa kita ekspektasikan adalah mungkin dia sampai koreksi ngejar area box biru yang tadi sudah saya sampaikan. Karena kalau kita lihat secara momentum pun di sini benar-benar impulsif ya nih. Kita bisa lihat ya momentumnya ini impulsif, kemudian kenaikannya pun cenderung korektif banget nih. Secara momentum pun kita udah bisa lihat secara untuk bersama-sama, oke? Ini untuk si Bitcoin. Kemudian quick update untuk si LTC. Nah, kemarin kan nanyain, wah LTC lanjut naik lagi nih bro, gimana nih? Ya kalau kita lihat secara daily-nya pun ya masih istilahnya masih di situ-situ aja. Ya kita sedang menghadapi, kalau secara zonasi ini adalah area yang sebelumnya menjadi area support ya, and then become resistant. Dan sekarang ini lagi dites, ini zonanya 95 dolar ya sampai 108,7 dolar. Dan gak lupa juga ya di sini adanya trendline garis merah yang sebelumnya kita bisa lihat ya menjadi resistant. And then sempat juga ini itu ya menjadi support, ini sempat fake out juga, ini menjadi support juga gitu ya. Jadi trendline warna merah ini juga kita bisa pergunakan. Berarti kan memang di sini adanya confluence of resistance untuk si LTC secara daily time frame. Kemudian kan dia masih struggling nih. Plus ditambah juga malam ini banyak news event yang bisa ngaruh ke pergerakan market. Jadi mungkin buat teman-teman sekali lagi ya, mungkin yang mau beli lagi LTC dan lain sebagainya, lebih bagus menunggu sampai rilis data selesai dan juga meeting the Fed itu selesai gitu ya. Karena rawan banget kocokan atas bawah atau sangat-sangat volatile itu rawan. Kemudian kalau kita bisa lihat ke time frame 4 jam, ini adalah outlook yang kemarin ya. Di sini dia belum kemana-mana, masih bermain di dalam channel ini. Berarti kan memang dia adanya penguatan. Tetap saya bilang si LTC ini tetap lanjutin penguatan, tapi jauh lebih terbatas pergerakannya dan hanya sekedar bermain di dalam range channel ini. Gitu ya, kita bisa lihat bersama-sama. Ini untuk bagian trendline bawahnya dan ini untuk trendline resisten atasnya. Dan ya kemarin ini dia sempat decline ya di sini. Oke, kita bisa lihat ya, ini sempat decline and then akhirnya drop, kemudian mendapatkan reaksi lagi nih, mantul lagi, bahkan ngetes lagi sampai trendline resisten atasnya. Di sini kita bisa lihat ya, ngetes dan di swing high terakhirnya dia nih secara time frame 4 jam. Berarti memang di sini adanya confluence of resistance pada pergerakan atau swing high terakhir, kemudian adanya trendline resistance ini dari pergerakan channelnya. So kalau memang dari area sini dia nggak mampu reclaim ya, note nih teman-teman ya, kalau dia nggak mampu reclaim berarti kan ini ada indikasi untuk double top. Oke, dia bisa aja drop ke bawah. Pertama kita bisa pergunakan EMA 21 dan 34 sorry ya, 21 dan 34 nih garis warna kuning dan biru secara time frame 4 jam. Karena kita bisa perhatikan juga bersama-sama, ini adalah area terakhirnya dia nih, sebelum harganya itu mencoba naik lagi retest ke swing high terakhirnya dia nih. Oke, itu secara time frame 4 jam. Ini di sekitar area di 92,6 sampai 93,8 dolar ya. And then kalau area situ nggak mampu dipertahankan sama si LTC, and then next target kisaran berapa bro? Next target kita bisa pergunakan area sini, trendline support ya, plus juga secara zonasi di sini sebelumnya menjadi area support and then resistance ya di sini.
Oke, ini di sekitar area berapa? 88,8 sampai 90 dolar lah. Ya, jadi ini bisa diperhatikan untuk dua area key level support si LTC kalau misalkan kita lihat range yang lebih kecil lagi. Nah, kalau saja ya LTC ini nggak didukung gitu ya dengan news eventnya malam ini bagus gitu ya, dia malah jelek news eventnya, dan market itu koreksi dan lain sebagainya, bahkan LTC ini terbreakdown gitu ya dari channelnya dia, mungkin ini baru bisa dimanfaatkan untuk melakukan short kalau saja dia terbreakdown gitu ya ketika waktu memasuki fase retestnya ini. And then next target kisar berapa lagi bro? Ini dulu teman-teman, pertamanya nih di kisaran sini dulu nih, pertamanya itu di sekitar 86,3 dolar, 86,4 dolar gitu ya. Dan next target bawahnya lagi kita bisa pergunakan area ini. Nah, ini di sekitar 82 sampai 83 dolar. Oke, jadi itu untuk si LTC so far. Kalau misalkan kita lihat memang kenaikannya sudah terbata-bata atau terbatas, kemudian kita bisa pergunakan atau pantau untuk beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan buat teman-teman sekalian gitu. Tapi kalau misalkan ya untuk skenario lainnya, oke, wah didukung nih. And then akhirnya dia mampu break reclaim nih teman-teman, ya, melanjutkan penguatan. Nah, ini balik lagi ya secara daily-nya kita bisa lihat kalau dia lanjut penguatan pun ini kita bisa pantau di sekitar 105 sampai 106 dolar. Ya, karena memang masih di dalam zonasi yang tadi sudah saya sampaikan pertama kali secara daily untuk si LTC. Palingan itu aja teman-teman untuk quick update si LTC, kemudian juga Bitcoin. Ya, semoga bisa membantu buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.